Dari topik pilihan dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa PT Piridam Pharma Tbk atau PYFA memperoleh persetujuan dari pemegang saham untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Aksi korporasi ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan. Merujuk risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB, PT Piridam Pharma Tbk atau PYFA yang diselenggarakan 4 Januari 2024 lalu, pemegang saham menyetujui pengeluaran saham baru perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu 1 tahun 2024 atau PMHMETD1 atau right issue dalam jumlah sebanyak-banyaknya 16 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham. Selain itu juga RUPSLB menyetujui perubahan pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dengan meningkatkan modal dasar perseroan menjadi Rp3,8 triliun yang terbagi atas 38 miliar lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100. Seiring dengan rencana aksi korporasi tersebut, kedepannya manajemen PYFA akan menentukan segala syarat dan ketentuan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD1, namun tidak terbatas pada kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dan harga pelaksanaan. Aksi korporasi ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan untuk mendukung kegiatan operasional, namun tidak menutup kemungkinan juga akan digunakan untuk mendanai investasi di masa mendatang. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemirsa, aksi korporasi ini ternyata disambut positif oleh para pelaku pasar, di mana di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan masuk kami saham PYFA secara teknikal hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday-nya di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 1090. Posisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya, di mana saham PYFA ditutup di level 1065. Pada pukul 10.20, saham PYFA ini mengalami penguatan ke level 1085 dan berlanjut di 1055, tepatnya berada di level 1235. Pada pukul 12 penutupan sesi pertama siang tadi, penguatan lebih ke arah terbatas di 1195 dan kembali ke 1200-an di pembukaan sesi kedua. Sementara update-nya sampai sejauh ini di beberapa menit jelang penutupan, PYFA bergerak di level 1230, menguat di 15,49%. Intraday-nya tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di Rp1.330 per saham. Kita beralih ke grafis selanjutnya, bagaimana pergerakan saham PYFA di beberapa bulan terakhir. Tampaknya penguatannya juga cukup signifikan, pemirsa. Di 8 Agustus, September, Oktober hingga November, pergerakan saham PYFA masih diperdagangkan di bawah level 1000-an, tepatnya di 800, 750, 760 hingga 875. Sementara di perdagangan Desember, pemirsa, PYFA mengalami kenaikan signifikan dan bahkan menembus ke level intraday tertingginya dalam 6 bulan terakhir di level 1400-an. Namun level ini tidak mampu dipertahankan, di mana setelah menyentuh ke level ini di sepanjang perdagangan Desember hingga Januari, penguatannya lebih ke arah terbatas, bahkan sempat sebelumnya di level 800-an, posisi saat ini sudah kembali di 1200-an. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda dari posisi indikator price to earning ratio-nya minus di 10,54 kali, sementara PSR-nya di 0,92 kali, PBV-nya di kisaran 1,61 kali, dan PCFR-nya di kisaran 53,34 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, terutama lagi-lagi pelemahan dalam indeks harga saham gabungan yang sudah meninggalkan level psikologis di 7.200-an. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.